CTRA mencatat pendapatan dan penjualan sebesar Rp5,88 triliun pada semester pertama tahun 2025. Manajemen CTRA optimis tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2025 dengan menjangkau kualitas produk dan layanan pelanggan. Penurunan suku bunga Bank Indonesia dan kebijakan insentif pajak memberikan angin segar bagi industri properti yang sempat tertekan akibat melemahnya daya beli masyarakat. PT Ciputra Development Tbk, emiten properti terkemuka, mencatat peluang kenaikan kinerja penjualan dan pendapatan di tengah tren bunga layu tersebut. CTRA mencatat pendapatan dan penjualan sebesar Rp5,88 triliun pada semester pertama tahun 2025 atau meningkat 16,76% secara tahunan. Selain itu, laba bersih perusahaan juga tumbuh 20% year-on-year menjadi Rp1,24 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan respon positif pasar properti terhadap kondisi suku bunga yang semakin terjangkau dan dukungan kebijakan fiskal. Penurunan suku bunga dan insentif pajak diyakini menjadi katalisator pemulihan dari sisi permintaan properti. CTRA memperkirakan kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter yang kondusif dapat mendorong konsumen kembali melakukan pembelian rumah dan properti lainnya. Strategi ini juga didukung oleh diversifikasi produk dan pengembangan proyek di berbagai wilayah strategis. Manajemen CTRA optimis tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2025 dengan menjangkau kualitas produk dan layanan pelanggan. Fokus perusahaan selain mendorong penjualan juga pada penyelesaian proyek tepat waktu agar pengalaman konsumen semakin baik. Langkah ini menjadi modal kuat dalam menghadapi persaingan pasar properti nasional. Penurunan suku bunga Bank Indonesia dan insentif pajak menjadi faktor penting yang memacu kinerja cepat Ciputra Development. Perusahaan siap memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi dan dukung pertumbuhan bisnis properti di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX News. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan dari 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres tersebut, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat tahun ini. Keputusan tersebut terungkap dalam salah satu perubahan 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Dalam beli tersebut, salah satu poin utama yang mengalami perubahan yakni perluasan program kenaikan gaji. Jika sebelumnya dalam aturan lama pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya berlaku untuk aparatur sipil negara seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Kini dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Prabowo juga menegaskan kenaikan gaji untuk TNI Polri serta pejabat negara. Dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden juga akan mendirikan Badan Penerimaan Negara serta meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Seperti diketahui dalam pidato pengantar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, beserta nota keuangannya pada tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyinggung kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kala itu Presiden hanya menyinggung soal gaji guru dan dosen, serta tunjangan profesi guru non-PNS. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT PP Persero Tbk semakin dekat menyelesaikan rencana divestasi aset anak usahanya di sektor perkeretaapian, yaitu PT Celebes Railway Indonesia, di mana 3 calon investor telah mengajukan penawaran final, menandai tahap akhir proses divestasi yang diharapkan rampung pada tahun ini. PT PP Persero Tbk semakin dekat menyelesaikan rencana divestasi aset anak usahanya di sektor perkeretaapian, yaitu PT Celebes Railway Indonesia. Persero mengungkapkan proses divestasi sudah masuk tahap evaluasi terhadap 3 final planning offer atau FPO dari calon investor. Pengerucutan private bidder direncanakan selesai pada Oktober 2025. Langkah divestasi ini bagian dari strategi PT PP untuk fokus pada bisnis inti serta mengurangi beban hutang dan biaya bunga perusahaan.
Selain PT Celebes Railway Indonesia, PT PP juga melakukan divestasi pada anak usaha lainnya, yaitu PT PP Infrastruktur yang bergerak di bidang sistem penyediaan air minum atau SPAM. 3 investor, 2 nasional dan 1 asing sedang melakukan due diligence sebelum mengajukan penawaran resmi. Divestasi ini diharapkan dapat memperkuat fokus bisnis utama dan efisiensi keuangan perusahaan. Dari sisi operasional, PT PP mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp15,8 triliun di Agustus 2025. Yang menandakan momentum bisnis konstruksi tetap berjalan positif meski perusahaan tengah merampingkan portofolio. Kontrak baru didominasi proyek dari sektor BUMN, swasta, dan pemerintah, dengan berbagai segmen pengembangan infrastruktur seperti tambang, jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dengan penyelesaian divestasi dan langkah strategis fokus bisnis konstruksi, PT PP optimis memperkuat posisi sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Penurunan suku bunga Bank Indonesia dan kebijakan insentif pajak memberikan angin segar bagi industri properti yang sempat tertekan akibat melemahnya daya beli masyarakat. PT Ciputra Development Tbk, emiten properti terkemuka, mencatat peluang kenaikan kinerja penjualan dan pendapatan di tengah tren bunga layu tersebut. CTRA mencatat pendapatan dan penjualan sebesar Rp5,88 triliun pada semester pertama tahun 2025 atau meningkat 16,76% secara tahunan. Selain itu, laba bersih perusahaan juga tumbuh 20% year-on-year menjadi Rp1,24 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan respon positif pasar properti terhadap kondisi suku bunga yang semakin terjangkau dan dukungan kebijakan fiskal. Penurunan suku bunga dan insentif pajak diyakini menjadi katalisator pemulihan dari sisi permintaan properti. CTRA memperkirakan kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter yang kondusif dapat mendorong konsumen kembali melakukan pembelian rumah dan properti lainnya. Strategi ini juga didukung oleh diversifikasi produk dan pengembangan proyek di berbagai wilayah strategis. Manajemen CTRA optimis tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2025 dengan menjangkau kualitas produk dan layanan pelanggan. Fokus perusahaan selain mendorong penjualan juga pada penyelesaian proyek tepat waktu agar pengalaman konsumen semakin baik. Langkah ini menjadi modal kuat dalam menghadapi persaingan pasar properti nasional. Penurunan suku bunga Bank Indonesia dan insentif pajak menjadi faktor penting yang memacu kinerja cepat Ciputra Development. Perusahaan siap memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi dan dukung pertumbuhan bisnis properti di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia mengungkapkan skema burden sharing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai Rp130 triliun. Perbankan diharapkan mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan nilai skema burden sharing atau berbagi beban antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencapai Rp130 triliun. Menurutnya dengan dukungan dana sebesar itu ditambah kredit usaha rakyat sektor perumahan yang disalurkan melalui himpunan bank milik negara, pemerintah menunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Selain itu, Kemenkyu juga baru saja mengucurkan dana segar 25 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal 4. Kur perumahan yang pertama sepanjang sejarah Indonesia, 130 triliun buat UMKM, buat developer, kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, kemudian juga dari bagaimana dukungan dari Bank Indonesia, ada GWM Bank Indonesia dan juga yang burden sharing. Ara berpesan kepada perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit sekaligus meminta para pengembang segera mengakselerasi pembangunan rumah subsidi maupun komersial. Tim Liputan IDX Channel.